Trisno adalah seorang karyawan di perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Kantornya menempati gedung tua bekas bioskop. Gedung berlantai 3 itu berada di daerah Surakarta, Jawa Tengah. Sebuah kawasan yang kaya sejarah. Waktu setelah maghrib, Trisno ditugaskan untuk menyelesaikan laporan penting yang harus diserahkan besok paginya. Semua orang sudah pulang. Ia sendiri yang masih di lantai 3, lantai tempat divisi operasional bekerja. Jam menunjukkan pukul 21.14 WIB. Trisno duduk sendirian di ruangan sunyi, diterangi oleh lampu meja, mengetik dengan cepat di laptopnya. Tumpukan berkas dan kertas mengelilinginya. Sebuah bukti kerja kerasnya yang tak kenal lelah. Matanya merah dan sakit, berat karena kelelahan. Angin bertiup melalui jendela yang tidak tertutup, membuat tirai berkibar dengan menyeramkan. Dia mencoba mengabaikan gangguan yang meresahkan itu, menenggelamkan dirinya dalam pekerjaannya. Trisno berhenti mengetik. Jari-jarinya masih di atas keyboard. Tidak menemukan kelegaan saat dia memijat pelipisnya. Perutnya keroncongan. Pengingat yang jelas akan rasa laparnya saat matanya melirik gelisah ke arah tirai yang bergoyang. Sebuah derit tiba-tiba memecah kesunyian, dan Trisno berbalik. Jantungnya berdebar kencang di dadanya. Tidak menemukan apapun, dia kembali ke laptopnya, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang melekat padanya. Angin bertambah kencang, dan tirai-tirai menari dengan liar saat bayangan-bayangan aneh merayap di dinding, memicu kengeriannya yang semakin besar. Trisno duduk di kursinya, sendirian di kantor, diliputi keheningan yang mendalam. Suara langkah kaki terdengar dari kejauhan menaiki tangga. Trisno menoleh ke pintu ruangan. Dia mengintip ke lorong tangga, hanya menemukan ruang kosong. Lampu lorong berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang menakutkan. Di kantor yang sunyi, Trisno kembali ke mejanya. Ketegangan memenuhi udara. Suara printer yang tiba-tiba menyala memecah kesunyian, mengeluarkan secari kertas yang bertuliskan, "Kenapa masih di sini?" Trisno yakin dia tak pernah mencetak apa-apa malam itu. Ia melempar kertas itu dan kembali ke meja. Wajahnya ketakutan dan ingin segera menyimpan laporan dan pergi. Namun saat ia membuka laptopnya, ada notifikasi masuk dari aplikasi chat internal kantor. Bertuliskan, "Pergi dari sini." Seketika saat itu juga, dia berlari menuruni lorong tangga. Lorong terasa sangat panjang, dan setiap langkah terasa bergema. Saat dia bergegas menuruni tangga, sampai di lantai 2 gedung, ada beberapa pintu yang masih terbuka. Seolah-olah ada orang di beberapa ruang yang pintunya terbuka. Dia melangkah mundur karena lampu tiba-tiba padam satu persatu, seperti ada sesuatu yang mengejarnya dari ujung pandangan. Trisno panik. Dia kelingak-kelinguk mencari teman-temannya, tapi tidak ada seorang pun sejauh mata memandang. Suara langkah kaki cepat bergema, bukan hanya satu, melainkan banyak yang mengejar. Panik, Trisno berlari menuju tangga darurat, mencari keselamatan dalam pelarian. Dalam lorong tangga dia berlari. Setiap langkah berdebam seperti detak jantung yang panik. Sampai di ujung lorong tangga, ada sebuah cermin memantulkan versi mengerikan dari dirinya. Kurus, dengan mata hitam kosong dan senyum-senyum sendiri. Dia berteriak tanpa suara, "Merobek diriku." Terperangkap dalam mimpi buruk pantulan diriku sendiri.
Sampai tiba di lantai pertama, pintu lobi yang terkunci. Trisno berusaha mendobrak, namun tidak bergeming pintu itu. Hanya alarm kebakaran berbunyi. Namun keheningan menampilkan perbuatan apa saja selama ini yang dia lakukan. Lagi-lagi dia berkaca, melihat dirinya berdiri di kaca dengan tatapan kosong, seolah bukan manusia. Perlahan tubuhnya menghilang, hanya menyisakan bayangan di kaca yang tersenyum sinis.